Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Febrianur, saya dari Prodi Pendidikan Seni Tari. Di sini saya akan membahas bab 5 tentang mengapa Pancasila merupakan sistem filsafat. Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan bahan renungan yang menggugah kesadaran para pendiri negara, termasuk Soekarno dan para pendiri negara lainnya ketika menggagas ide filosofis Grand Slam. Renungan ini mengalir ke arah upaya untuk menemukan nilai-nilai filosofis yang menjadi identitas bangsa Indonesia. Renungan yang berkembang dalam diskusi-diskusi sejak sidang BPUPKI sampai ke pengesahan Pancasila oleh PPKI, termasuk salah satu momentum untuk menemukan Pancasila sebagai sistem filsafat. Satu, konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. Apa yang dimaksud dengan sistem filsafat? Apakah Anda sering mendengar istilah filsafat? Anda ucapkan, atau mungkin Anda sendiri yang sering mendengarnya. Namun, apakah Anda mengerti dan paham yang dimaksud dengan filsafat itu? Untuk itu akan saya berikan beberapa contoh filsafat. Satu, sebagai seorang pedagang. Filsafat saya adalah meraih keuntungan sebanyak-banyaknya. 2. Sebagai seorang prajurit TNI, filsafat saya adalah mempertahankan tanah air Indonesia ini dari serangan musuh sampai titik darah terakhir. 3. Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. 4. Sebagai seorang wakil rakyat, maka filsafat saya adalah bekerja untuk membela kepentingan rakyat. Filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan. 1. Filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Arti informal. Filsafat 2. Filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. 3. Filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. 4. Filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli filsafat. Berdasarkan contoh di atas, maka pengertian filsafat dalam arti informal itulah yang paling sering dikatakan masyarakat awam, sebagaimana pernyataan pedagang dalam butir 1. Pernyataan kedua yang kedua, dan pernyataan wakil rakyat yang keempat. Ketiga butir pernyataan tersebut termasuk dalam kategori pengertian filsafat dalam arti informal, yakni kepercayaan atau keyakinan yang diterima secara tidak kritis. Adapun nomor 3 merupakan suatu bentuk pernyataan filsafat yang mengacu pada arti komprehensif. Hal ini disebabkan oleh pernyataan Pancasila merupakan dasar filsafat negara yang mewarnai seluruh peraturan hukum yang berlaku. Mengacu pada arti komprehensif atau menyeluruh, yaitu seluruh peraturan yang berlaku di Indonesia harus mendasar diri pada Pancasila. Dengan demikian, Pancasila merupakan suatu sistem mendasar fundamental karena mendasari seluruh kebijakan penyelenggaraan negara. Ketika suatu sistem bersifat mendasar fundamental, maka sistem tersebut dapat dinamakan sebagai sistem filsafat. Kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila itu merupakan Pancasila sebagai Weltanschauung, artinya nilai-nilai Pancasila sebagai dasar filsafat negara atau filosofi Grand Slam. Weltanschauung merupakan sebuah pandangan dunia atau world view
Hal ini menyitir pengertian filsafat oleh J.A. Lecton sebagaimana dikutip De Lianggi. A complete philosophy include a world view, a reason, concept of the whole cosmos, and life view or doctrine of value. Makna dan tujuan hidup manusia terpatri dalam Waltansuk itu menyebar dalam berbagai pemikiran dan kebudayaan bangsa Indonesia. B. Mananya alasan diperlukan kajian Pancasila sebagai sistem filsafat? Filsafat Pancasila sebagai genetivus objectus, genetivus subjectivus. Pancasila sebagai genetivus objectivus artinya adalah nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofisnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Misalnya, Noto Nagoro menganalisis nilai-nilai Pancasila berdasarkan pendekatan substansialistik. 2. Landasan ontologis filsafat Pancasila. Pancasila sebagai genetivus subjectivus merupakan landasan pijak filosofis yang kuat yang mencakup 3 dimensi, yaitu landasan ontologis, landasan epistemologis, dan landasan aksiologis. Pernahkah Anda mendengar istilah ontologi? Ontologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas sesuatu secara khusus. Ontologi merupakan tentang hakikat yang paling dalam dari sesuatu yang ada, yaitu unsur pengumum paling umum dan bersifat abstrak. Disebut juga dengan istilah substansi. Mengaitkan dimensi ontologi ke dalam Pancasila dalam uraian berikut, manusia adalah bentuk individu sekaligus sosial monodualisme yang secara universal berlaku pula bagi substansi infrahuman, manusia dan Tuhan. Kelima sila menurut Becker menunjukkan dan mengadakan kemandirian masing-masing tetapi dengan satuannya mendasar dan keterkaitan dalam relasi-relasi. Kesimpulannya, menurut saya Pancasila harus ada filsafat. Itu sangatlah penting karena filsafat adalah mendasari semua apa yang ada dalam Pancasila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.